Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat ya kepada para mahasiswa yang sudah diterima di Universitas Padjadjaran. Alangkah senangnya kami menerima atau menyambut para mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Selayaknya lah kalian bangga bisa masuk ke Universitas Padjadjaran. Sebelum itu, saya ingin kita pertama-tama mungkin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan perkenannya lah kita bisa berkumpul di sini dan saya bisa menyampaikan tugas dari Universitas Padjadjaran. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya kira patut bangga kalian ini bisa diterima di Universitas Padjadjaran yang sebetulnya sulit untuk memasukinya ya, mungkin kalau rata-rata satu itu bisa berbanding 25 barangkali yang mengalahkan yang lainnya. Karena itu dari awal kami memompakan bahwa kalian harus bangga, harus mencintai, harus mensyukuri bisa diterima dan mungkin dididik sampai lulus di Universitas Padjadjaran. Dan juga mungkin sedikit saya perkenalkan diri saya Nina Justiana, saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dan cukup senior barangkali ya kalau dibandingkan dengan kalian para mahasiswa, seperti anak-anak lah untuk saya seperti anak-anak seperti itu mungkin. Itu barangkali sebagai ucapan selamat dari saya dan selanjutnya saya akan menyelesaikan tugas saya untuk bisa menyampaikan mata kuliah dari kewarganegaraan ini. Baiklah, kita mulai ya paparan dari saya atau tugas dari saya untuk disampaikan kepada para mahasiswa semua. Saya kira ini juga termasuk bab atau poin yang cukup penting ya untuk kita semua. Semua bab juga penting, tetapi ini juga sehari-hari pun kita akan dan harus melakukannya ya. Yaitu harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Itu adalah topik yang akan kita bahas ya. Seperti kita ketahui ya, ada keterkaitan antara hak kewajiban itu ya, itu keterkaitannya terhadap negara. Kita pun mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban dan itu sebaiknya itu seimbang ya. Kita tidak boleh hanya menuntut saja hak-hak kita tetapi lupa dengan kewajiban kita ya. Itu merupakan suatu resiprokalitas gitu ya, istilah kerennya begitu ya, yaitu warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sedangkan negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Harmoni antara hak dan kewajiban tadi yang seperti saya sudah sampaikan harus harmonis, harus seimbang, yaitu warga negara di Indonesia, ide kedaulatan rakyat, adanya sila keempat dari Pancasila. Ini bisa dilihat misalnya ini suatu simulasi ya antara hak dan kewajiban. Dari gambar ini bisa melihat kewajiban dan hak. Dapatkah harmonis? Ya, itu sesuatu yang tentu seperti hal yang sederhana, tetapi memang dijalankannya tidak semudah kalau kita hanya mengucapkannya, begitu. Nah, bagaimana konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Hak atau kuasa untuk menerima, yaitu menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan tentang wajib itu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Itu kira-kira ya antara hak dan kewajiban seperti itu.
Kemudian hak dan kewajiban ini tentu tidak dapat dipisahkan. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kita tidak bisa menuntut hanya hak-hak kita saja tetapi kewajibannya dilupakan. Adanya misalnya teori korealsi dianut oleh penginut utilitarianisme. Itu terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Kewajiban seseorang tentu berkaitan dengan hak orang lain, begitu pula sebaliknya. Filsafat kebebasan Mill 1996 itu adanya atau lahirnya hak asasi manusia. Nah, ini hak asasi manusia ini kan mungkin dahulu kala itu tidak dikenal apa sih hak asasi manusia ya. Itu mungkin lebih di announce-nya itu oleh Mill tadi ya, bahwa adanya hak asasi, dan sekarang ini hak asasi manusia ini sangat-sangat katakanlah dikenal di semua lini ya, atau populer barangkali begitu ya, yaitu hak asasi manusia ini dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu satu hak persamaan dan hak kebebasan. Nah, hak persamaan ini tuh banyak sekali sebenarnya implementasinya ya dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkannya atau merasakannya atau bahkan melaluinya seperti itu ya. Hak kebebasan bukan merupakan perbuatan bebas tanpa kontrol, bukan. Misalnya bebas seenak-enaknya mau gimana, mau menyusahkan orang lain, membuat orang lain sakit, bukan. Tapi perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap yang positif, ya, tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Itulah yang dimaksud kebebasan di sini. Jadi kebebasan yang benar-benar terkontrol, ya. Kemudian mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Ya, jadi tentu hubungan satu sama lainnya juga kita perhatikan. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yaitu pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warga negara. Yaitu contohnya negara fasis Jerman, misalnya zaman dahulu jadi bawah Hitler, dan Italia di bawah Mussolini, Jepang pada masa Jepang adalah pada masa Tenno Heika, ya. Jadi hak-hak yang seperti itu adalah yang salah, ya, yaitu totalitarisme. Jadi pokoknya memaksakan, itu sama dengan memaksakan, ya, dan bukan itu yang dimaksud. Kemudian pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu. Jadi individu-individu tetap dihargai, tidak digilas atau di semena-mena atau otoriter, ya, seperti itu. Tidak. Hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik, itu hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya, tersebutnya tertera pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu negara berkewajiban sebenarnya memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Sedangkan hak warga negara, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan misalnya di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Kemudian kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negaranya dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Kewajiban membayar pajak misalnya, ya. Itu suatu kewajiban yang dipunyai oleh seseorang yang sudah wajib pajak, ya. Tentu kalau masih belum punya kerja dan sebagainya itu tidak, ya. Itu ada pada pasal 23A UUD 1945. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat kewajiban perpajakan di sini. Misalnya kita bisa lihat ini simulasinya, ya. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, ini diwajibkan untuk orang-orang yang sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan, dan juga nanti bisa dilihat juga sebetulnya jangan takut misalnya aduh penghasilan saya nggak cukup, enggak, ada minimumnya, ya, untuk pajak ini. Kemudian perhitungan pajak. Nah, kemudian juga menyetor pajak yang terutang. Nah, kalau kita misalnya lupa atau misalnya belum sempat, itu kita juga harus dibiasakan untuk membayar pajak yang terutang. Kemudian melaporkan pajaknya, ya, itu selalu kami lakukan setiap tahun biasanya, ya. Nah, kemudian selanjutnya fasilitas infrastrukturnya, subsidi pangan dan BBM, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, bagian kiri dulu transportasi massal, pelayanan kesehatan, kemudian adanya pendidikan,
pertahanan, keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup. Ini semua adalah yang didanai oleh pajak-pajak kita sendiri. Ya, sebenarnya pajak-pajak ini juga bukan untuk salah satu orang atau sekelompok orang atau segelintir orang, tidak, tetapi pajak ini digunakan untuk kita semua, untuk umum ya. Dan itu tadi, dan itu manfaat itu harus bisa dirasakan oleh semua ya. Misalnya untuk kesehatan, sekarang mungkin adanya BPJS itu juga salah satu karena disubsidi ya sebagian besarnya, sehingga kalau sekarang saya sebenarnya cukup gembira dalam BPJS ini ya, karena zaman dulu itu karena BPJS ini kalau tidak salah baru, seingat saya mungkin belum sampai 10 tahun ya ada BPJS. Dulu itu kalau yang sakit, yang kurang mampu, itu kasihan banget, bisa tidak tertangani karena tidak bisa berobat ya, karena berobat itu sangat mahal. Sekarang alhamdulillah dengan adanya BPJS, dengan pendapatan sedikit pun kita masih bisa seseorang itu mendapat pelayanan yang baik begitu ya. Tapi tentu saja juga kita harus rajin untuk membayar BPJS tersebut. Saya kira bisa disesuaikan dengan penghasilan ya. BPJS itu kan ada yang paling murah sekali, kalau tidak salah hanya 25.500 kalau tidak salah ya, kelas 3 itu. Dan itu kalau pengobatannya sama, hanya yang membedakan kelas itu hanya ruangan ya. Nah, hal-hal seperti itulah, itu contoh saja ya, karena saya dari bidang kesehatan, jadi saya memberikan contohnya dalam bidang kesehatan. Misalnya BPJS itu dulu tidak ada, ya sekarang ada, dan hanya dulu tuh ada untuk pegawai negeri, tapi itu pun sangat beda pelayanannya. Sekarang insya Allah pelayanan akan sama. Kemudian kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ya. Pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia sejak zaman kerajaan zaman dulu di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Ya. Kemudian adanya pergerakan budaya mengikuti dinamika kehidupan sosial, politik, hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya. Apakah memang seperti itu, gitu ya? Terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana, menuntut hak-haknya yang dirampas. Karena dulu itu kerja paksa itu sudah biasa, ya, tanpa memperhatikan kesehatannya, kesejahteraannya dan lain-lain. Kemudian fenomena yang anomali, orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Nah, tetapi juga kadang-kadang terjadi euforia untuk menuntut hak-haknya, itu juga terjadilah hal-hal yang tidak pada tempatnya. Itu misalnya dengan adanya kekerasan, ya. Misalnya pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka malah tidak mau, ya, kehilangan gairah, tidak ingin menyelesaikan. Nah, itulah kita sebagai warga negara harus seimbang. Sekali lagi ya, kewajiban dan hak itu harus kita jalani, harus kita hadapi dengan seimbang. Kemudian ada tokoh-tokoh di sini ya, kita lihat ada tokoh-tokoh yang sudah dari zaman dahulu ya sudah bergerak. Misalnya di sini ada kalau di Indonesia ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Bagaimana pandangannya tentang jiwa humanisme dan sebagainya, dia memperjuangkan ya hak dan kewajiban tadi. Kemudian juga ada gambar John Locke di sini ya. Bagaimana perannya dalam menegakkan HAM ya, perjuangan-perjuangan yang cukup berat dilakukan. Di sini bisa dilihat juga, nanti ada websitenya ya. Kemudian sumber historis kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kita lihat perjuangan menegakkan hak asasi manusia ini terjadi di dunia barat ya awalnya. Itu misalnya John Locke tadi, kita lihat fotonya tadi, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik ya. Itulah mungkin hal-hal yang didasari oleh sebenarnya oleh diri seorang manusia atau peri kemanusiaan seseorang gitu ya. Itu yang diperjuangkan oleh John Locke saat itu. Kemudian juga perkembangan selanjutnya ditandai yaitu adanya 3 peristiwa yang cukup penting di dunia barat, yaitu adanya Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.
Kemudian kita coba lihat Magna Carta ini ya, tahunnya sudah lama sekali, 1215 ya. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya, apa sih isinya Magna Carta? Kita mungkin sering ya mendengar Magna Carta ini. Sebenarnya isi secara intinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja, zaman dulu kan masih raja-raja ya, oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kemudian juga adanya jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Ya, karena saat itu mungkin para bangsawan yang punya uang atau punya kekayaan untuk bisa membantu pemerintahan lah katakan saat itu, atau kerajaan ya. Jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Jadi asalnya mungkin hanya yang diperhatikan hanya para bangsawan, para yang mempunyai dana, ya. Tapi selanjutnya berkembang tentu menjadi individu karena tidak bisa hanya untuk para bangsawan atau para orang-orang tertentu, tidak bisa, ya. Kemudian adanya Revolusi Amerika, ini juga masih tua, tahun 1276. Yaitu adanya perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Itu yang dikenal dengan Revolusi Amerika. Di Declaration of Independence adalah suatu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka. Nah, ini ditandai pada tanggal 4 Juli 1976. Ya, sudah cukup lama ya kalau dibanding dengan kita 1945 gitu ya. Mereka sudah melakukan Declaration of Independence. Kemudian itu merupakan hasil dari revolusi yang terjadi. Kemudian adanya revolusi Prancis ya tahun 1789. Revolusi Prancis ini adalah merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Nah, pada saat itu ada atau terjadi ya kesewenang-wenangan dari seorang raja, tentu dengan jajarannya seperti itu ya. Kemudian adanya Declaration Destroy the Homme et du Citoyen, saya nggak tahu bacanya nih. Pokoknya seperti itu ya, merupakan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity yang pada revolusi Prancis. Selanjutnya perkembangan pemahaman mengenai HAM makin luas, yaitu permulaan abad ke-20 ada konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau disebut the 4 freedoms. Diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Itu 1, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from friend, dan kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Nah, ini dikenal 4 hal ya, 4 hal tentang kebebasan tersebut. Kemudian hak asasi manusia ini sudah diakui oleh seluruh dunia dan bersifat universal, ya. Karena bersifat universal sehingga semua individu itu melekat pada individu semua manusia, ya. Meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat, tentunya. Jadi seluruh dunia mengenal atau melekat pada diri seseorang di seluruh dunia. Hak asasi manusia ini telah menjadi isu kontemporer di dunia, ya, di seluruh dunia sudah menjadi isu yang kontemporer. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ya, setelah kemerdekaan kita tentunya ya, mencanangkan Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal hak asasi manusia. Ya. Tentu kita saat itu turut serta di dalamnya. Pemahaman hak asasi manusia atau HAM ini di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma,
sikap yang hidup di masyarakat dan merupakan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah lama. Sebetulnya di Indonesia ini sudah lama ya, tetapi belum diwujudkan atau belum belum diformalkan sebagai hak asasi manusia. Kemudian perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia ini dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Kita akan merdeka pada tahun 1945 ya. Kemudian yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Perkembangan konsep kewajiban mengenai pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar perkembangan hak asasi manusia. Ya, tidak seimbang barangkali gitu ya. Interaction Council 1997 mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities, deklarasi tanggung jawab manusia, dirumuskan oleh Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, ya udah ada Jimmy Carter di sini, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hassan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di dunia Timur konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Ya, itu karena adanya kita ini semacam, kalau di Indonesia mungkin adanya gotong royong, barangkali ya konsep komunitas itu barangkali salah satunya adalah itu ya. Kemudian konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Pada prinsip dasar deklarasi itu tercapainya kebebasan sebanyak mungkin ya, tetapi pada saat yang sama berkembang juga rasa tanggung jawab yang penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Nah, di sinilah seninya atau sesuatu yang bisa kita ramunya ya. Jadi adanya kebebasan yang cukup luas atau cukup besar, tetapi pada saat yang sama pun harus kita berkembang rasa tanggung jawab yang penuh yang memungkinkan kebebasan itu tumbuh ya. Nah, itu hal-hal yang saya kira pada para mahasiswa semua ini masih muda-muda, yaitu harus mulai bisa menyusun atau merangkai hal-hal ini ya, sehingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi ya. Kembali lagi, jadi tidak bisa kita ini terus saja menuntut hak saya kan punya hak, saya harus, tapi kewajiban kita tidak mau mengabaikan. Sebaliknya juga begitu, misalnya kita hanya kewajiban saja terus kita iya terus bagaimana melakukan sampai kita pada gempor misalnya gitu ya, tetapi kita lupa tentang hak kita juga perlu kita tuntut ya, karena itu ya, karena keseimbangan tadi harus terjadi antara hak dan kewajiban. Jadi berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Nah, saya kira itu suatu jargon yang baik ya. Kita juga kalau kita melakukan sesuatu yang kira-kira orang lain tidak mau atau tidak suka terhadap kita, tentu orang lain juga sama ya, tidak mau kita melakukan hal itu gitu terhadap orang tersebut ya. Contoh kita misalnya ketemu orang terus kita misalnya meludahi orang tersebut misalnya, atau misalnya istilahnya pokoknya melukai misalnya orang tersebut, itu kita juga nggak ingin seperti itu ya. Atau kita tidak sopan terhadap orang lain, orang lain juga tentu tidak ingin kita juga orang lain berbuat tidak sopan terhadap kita. Sumber sosiologi kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Gejolak dalam masyarakat itu bisa muncul ya, karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bisa terjadi itu kalau ada terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kemudian bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Saya kira itu sangat kita hindari dan kita tidak ingin terjadi di negara kita ya. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiolog karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu.
Selanjutnya, kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi pada rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang diperoleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Itulah yang terjadi. Kemudian terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung. Itu cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Socio-cultural animosity ini yaitu suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Nah, ini sesuatu hal yang memang sebenarnya berbahaya ya. Jadi kebencian yang menumpuk barangkali ya, yang timbulnya itu karena adanya perbedaan nasib gitu yang dan merasa sakit hati barangkali seperti itu. Nah, inilah yang sebaiknya diperhatikan oleh semua ya, termasuk kita diri kita sendiri, supaya hal ini tidak terjadi, karena kita tentu tidak ingin adanya chaos di negara kita tidak ingin adanya kekacauan di negara kita ingin negara kita aman, damai, sejahtera gitu ya. Itu yang selalu kita inginkan. Kemudian selain hal itu, kita mengenal adanya entitas negara persatuan dari bangsa multicultural atau multikultural ya. Dan termasuk kita ini bangsanya terdiri dari banyak sekali multikultural ya. Seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan kebebasan tadi dan juga kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Nah, ini memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan ya, dan sangat sulit diimplementasikan dalam atau di suatu negara ya, termasuk di negara kita. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat atau collective right, ya, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial, yaitu gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Itu disampaikan oleh Latif tahun 2011. Kita coba membahas tentang sumber politik, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ya, dimulai ke soal politiknya ya. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Awal era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda saat itu ya, disampaikan tuntutan ini. Kemudian fokus pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau berbeda ya. Jadi atau lebih dari satu tafsir atau multi tafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter atau sentralistik. Jadi membuka peluang untuk menyalahgunakan lah barangkali gitu ya. Kemudian yang tertutup yang berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, inilah hal-hal itu makanya dimintakan untuk adanya perubahan. Kemudian penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional dan terjadinya
krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional, ya, bisa terjadi hal-hal tersebut. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu yang pertama, ya, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999. Kemudian perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000. Yang ketiga, perubahan pada sidang tahunan MPR 2001. Dan yang keempat, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Aturan dasar yang baru mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Selanjutnya, dinamika dan tantangan harmoni kebijakan dan hak negara dan warga negara. Ya, ini poin lain. Ya. Jadi, dinamika dan tantangan harmoni kebijakan dan hak negara dan warga negara ini, pertama adalah aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi di awal juga kita sudah lihat, ya, pendidikan ini termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Dan yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia pada UUD NRI 1945. Kemudian kita lihat deskripsi esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Ya, jadi sudah masuk ke warga negaranya, ke kita-kita ini sebagai warga negara Indonesia. Untuk memahami esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, dipergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Ya. Itu sudah terdeskripsi. Kemudian untuk agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang cukup religius atau yang bahkan yang religius, ya. Menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Ya, ingat itu sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Kemudian pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu jiwa keberagamaan yang harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945. Jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat selain diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945. Ya, jadi sudah dijamin, ya, akan kemerdekaan kita memeluk agama. Kemudian perubahan UUD NRI 1945 dilakukan penambahan ketentuan mengenai hak asasi manusia pada ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh pasal 28E ayat 1 yang salah satu substansinya mengatur hal yang sama. Sekarang kita beranjak kepada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan itu salah satu bentuk upaya pembudayaan. Pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda,
melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat ditemukan pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 terdapat konsep fungsi negara, yaitu pemerintah mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah ini bukan hanya mengusahakan, tetapi sekaligus juga menyelenggarakan dari sistem pendidikan nasional. Fungsi-fungsi negara atau functional of the state dalam lingkup pembangunan negara atau state building, satu yaitu fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan juga keadilan. Ya. Kemudian fungsi yang berikutnya itu fungsi kedua, yaitu fungsi media, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga adalah fungsi aktivis, menerapkan kebijakan industrial dan retribusi kekayaan. Penyelenggaraan pendidikan dalam fungsi negara itu termasuk fungsi media tadi ya, fungsi media dari suatu negara, yaitu walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara, tapi juga merupakan penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting ya. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD 45 UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional ini menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, atau disebut juga insan kamil, insan paripurna. Nah, ini sebenarnya cita-cita yang bagus sebetulnya ya, tapi mungkinkah kita bisa tercapai ya di tahun 2025? Ini tidak akan lama lagi, 2025 ini sebentar lagi ya. Tentu harus ada kerjasama antara semuanya ya, termasuk insan-insannya sendiri ya. Untuk dalam hal hanya pendidikan saja ya, semuanya harus turut ambil bagian. Kemudian kecerdasan yang komprehensif. Nah, diinginkan apa yang dimaksud kecerdasan yang komprehensif? Jadi bukan hanya cerdas intelektualnya ya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestesis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif. Nah, ini kompetitif itu tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga ya. Karena kita ini tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang rutin dan yang sudah dicanangkan saja. Kita harus, kalau ingin maju, kita harus inovatif, kreatif, tentu diantaranya adalah harus kompetitif. Kemudian perekonomian sekarang ya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Nah, disampaikan bahwa asas ekonomi kita adalah asas kekeluargaan sebetulnya. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Itu ya, asas kekeluargaan tersebut harus diingat, prinsipnya seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat, artinya ya. Sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat.
sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak, ya. Jadi kita ini semua rakyat ini berfungsi di sini. Sekarang kita coba membahas tentang pertahanan dan keamanan yang berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata, ya, terkenal itu istilah ini, ya, oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kita ini sebagai kekuatan pendukung rakyat Indonesia. Kemudian komponen utama dalam Sishankam Rata adalah TNI dan Polri, ya. Pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UUD terkait akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini yang harus kita cermati. Kemudian ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Kemudian pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis, ya, suatu konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sekarang. Jadi di sini tertera nih, tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Katanya itu Yusuf Kala yang menyampaikan itu, ya. Ya tentu pendidikan ini memang sangat penting dan semua yang saya sampaikan tadi itu harus ada harmonisasi semuanya, ya. Hanya kalau hanya pendidikan saja yang difokuskan atau diperhatikan, yang lainnya tidak, tentu tidak seimbang, ya. Jadi demikian juga dengan hak dan kewajiban warga negara, ya. Hak asasi manusia itu sudah melekat pada seseorang. Nah, ini semua kita nih sebagai sebagai mahasiswa, ya, kalian ini sudah di perguruan tinggi. Jadi suatu tahap pembelajaran yang sudah mapan, nah katakannya, karena kalian sudah melampaui masa SD, SMP, SMA, sekarang di universitas. Nah ini dan dianggap oleh masyarakat di universitas itu adalah akademisi, ya. Itulah yang kita harus mengerti, mengimplementasikannya, bahkan kalau bisa memberikan juga arahan kepada orang lain tentang hak dan kewajiban seorang warga negara. Ini tentu harus diimplementasikan minimal oleh diri kita sendiri. Mungkin itu paparan dari saya, semoga ini bermanfaat untuk para mahasiswa semua. Saya yakin para mahasiswa semua pada angkatan ini dan juga semua angkatan-angkatan sebelumnya dan angkatan-angkatan selanjutnya yang masuk ke Universitas Padjadjaran adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang sudah siap untuk berjuang di universitas atau di fakultasnya masing-masing nanti, dan juga tentu mata pelajaran ini adalah suatu bekal juga, karena kalian ini adalah seorang warga negara Indonesia, tentu harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.